Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan review atau mengomentari hasil presentasi dari kelompok 3. Baiklah, pertama-tama kami akan melakukan perkenalan diri dulu. Dari Kenalkan, nama saya Rifki Fauzi Ramzaga. saya Rahmajul Fadli. Saya Grace Admira Martaida. Saya Cherry Melani Susanti. Saya Larissa Putri Zalianti. Saya Ibrahim. Saya Lanjut lagi. Baik, saksikan video kami. Oke, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan apresiasi dan beberapa komentar untuk presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 pada pertemuan yang lalu. Pertama-tama kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasi yang disampaikan. Berikut ini kami memberikan beberapa tanggapan dan apresiasi. Pada minggu kemarin, kelompok 3 membahas tentang pengertian branding partai politik. Yaitu branding partai politik sendiri adalah proses komunikasi yang bertujuan menciptakan, mengelola, dan memperkuat persepsi publik terhadap partai politik atau kandidat. Tujuannya adalah memperkenalkan, mempromosikan, dan membedakan partai atau kandidat dari kompetitor melalui berbagai elemen seperti logo, warna, slogan, dan pesan politik yang konsisten. Branding ini menjadi kunci penting dalam kampanye pemilu dan komunikasi politik di era digital. Kemudian kelompok 3 juga ada membahas fungsi dan manfaat branding partai politik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang akan kami review dari kelompok 3, yaitu fungsi dan manfaat branding partai politik. Yang pertama ada membangun identitas dan citra. Branding membantu partai politik membangun identitas yang unik dan mudah dikenali masyarakat. Elemen seperti logo, slogan, dan warna menjadi simbol yang membedakan partai dengan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan dan dukungan. Branding yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pemilih, serta memperkuat reputasi partai di mata publik. Dan yang ketiga, memudahkan pemilih memilih. Branding memudahkan pemilih untuk mengenali dan memilih partai atau kandidat, terutama di tengah kerumitan pilihan di pemilu. Dan yang keempat, ada mengelola persepsi dan opini publik. Nah, di sini branding memungkinkan partai politik untuk mengelola persepsi publik, membentuk opini, dan mengarahkan dukungan serta target yang diinginkan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi branding partai politik. Yang pertama mengenai target audience. Langkah awal dalam branding adalah memahami nilai, kebutuhan, dan keinginan pemilih potensial. Dengan memahami target audiens, partai dapat merumuskan pesan dan strategi yang lebih efektif. Yang kedua di sini ada membangun identitas yang konsisten. Konsisten adalah penggunaan logo atau warna, slogan, dan pesan politik sangat penting untuk membangun citra dan mempermudah kekuatan yang mudah diingat. Ketiga ada memanfaatkan media dan platform digital. Pemanfaatan media sosial, video, spanduk, dan
selanjutnya ada tentang branding partai politik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tantangan branding partai politik. Pertama, meningkatnya ketidakpercayaan. Perubahan opini publik yang terjadi secara real time. Baik, selanjutnya dari studi kasus Partai Nasdem Bali menggunakan teknik dari partai lain. Selanjutnya Jadi kesimpulan dari hasil review kelompok 3 yaitu branding partai politik adalah proses penting dalam pemilu untuk membangun identitas, citra, dan kepercayaan publik. Strategi branding yang efektif harus berorientasi pada target audiens, konsisten dan memanfaatkan media digital, dan mampu beradaptasi dengan perubahan opini publik. Branding yang baik akan membantu partai politik meraih dukungan dan suara lebih banyak dalam pemilu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kelompok 3, terutama untuk moderatornya yang berhasil memandu jalannya diskusi dengan tenang, terstruktur, dan jelas. Peran moderator sangat membantu menjaga alur presentasi agar berfokus dan interaktif. Selain itu, pemateri dari kelompok 3 juga patut dipuji karena disampaikan sangat menarik, dapat dipahami dengan baik. Penjelasannya runtut, tidak terburu-buru,
dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua peserta. Ini menunjukkan bahwa pematerinya menguasai topik yang dibawakan dan mampu menyampaikan dengan efektif. Secara keseluruhan, presentasi kelompok 3 sangat memuaskan, memberikan pemahaman yang baik kepada pendengar. Terima kasih atas penyampaian yang informatif dan komunikatif ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas penyajian materi yang baik. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Demikian tanggapan kami dari kelompok 4 terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih atas pemaparan materi yang informatif dan penyampaian yang sangat baik. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Merdeka!